Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak, Kendari bergerak. BKMT maju jaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan bersama BKMT Kota Kendari, Majelis Ulama Indonesia, dan tentunya dengan pemerintah Kota Kendari. Alhamdulillah hari ini kita bersama ibu-ibu dari BKMT Kecamatan Nambo dan BKMT Kecamatan Kadia, dan tentunya bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhammad Anwar Obaid SAG MSI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah pemirsa. Di membersamai kita juga adalah Ketua BKMT Kecamatan Kadia beserta seluruh pengurusnya, dan juga tentunya BKMT Kecamatan Nambo dan seluruh anggota dan pengurusnya. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang Nuzulul Quran. Baik Pak Ustadz, kepada Pak Ustadz kami silahkan untuk memberikan materi, dan setelah ini kita tanya jawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Pertama-tama tentu marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmatnya itu maka pada kesempatan kali ini kita masih berkesempatan hadir dalam rangka pengajian Syiar Ramadan kita kali ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini tema kita berkaitan dengan Nuzulul Quran. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim yang saya muliakan, bagaimana kabarnya sore ini Ibu? Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat ini pakaian-pakaiannya dari Majelis Taklim Kecamatan Kadia, pokoknya menyala, berani, ya dengan hatinya sekaligus Ibu. Kecamatan Nambo tak kalah juga. Ya, warnanya ini juga mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat khusus ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali dalam rangkaian menghidupkan Syiar Ramadan, menghidupkan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Baik ibu-ibu yang saya muliakan, Nuzulul Quran itu salah satu hari di antara beberapa hari-hari besar Islam yang selalu diperingati khususnya oleh kita masyarakat muslim dan muslimah Indonesia.
nuzulul Quran. Yang kemudian menjadi pertanyaan kita, pertanyaan saya kepada ibu-ibu, nuzulul Quran itu diperingati setiap bulan apa, Ibu? Bulan Ramadan. Ramadan. Tanggalnya 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu apa artinya, Ibu? Turunnya Al-Quran. Hah? Turunnya Al-Quran. Kan kalau kita memperingati sesuatu harus tahu apa yang kita peringati, ya, supaya nanti tidak salah cara memperingatinya. Ya. Sama kalau ibu-ibu dalam keseharian misalnya memperingati hari pernikahan gitu, pasti acaranya yang dibicarakan semua yang berkaitan dengan masa-masa waktu menikah. Ya, bukan yang dibicarakan menyangkut waktu lahir, karena itu nanti peringatan ulang tahun gitu. Nah, nuzulul Quran ya, dalam bahasa sederhananya, dalam bahasa kita itu adalah masa turunnya Al-Quran yang kemudian diperingati pada tanggal 17 Ramadan. Pertanyaannya, mengapa tanggal 17 Ramadan, Ibu? Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW, kita semua ini diberikan kisi-kisi oleh Rasulullah. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ayo ibu-ibu. Pokoknya kan setiap Ramadan itu berulang itu, kalau kita datang ke masjid, penceramah-penceramah di masjid kita itu menyampaikan malam Lailatul Qadar itu berdasarkan kisi-kisi dari beberapa hadis Rasulullah itu kapan? 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah, kalau dia 10 hari terakhir, berarti kan malam 21, malam 22 sampai malam 30. Kalaupun ada yang 30, mungkin 29. Nah, kenapa sekarang 17 Ramadan yang diperingati? Kelihatannya kayaknya tidak nyambung. Kelihatannya. Ya, tapi nanti kita coba cari di mana sambungannya. Ya kan begitu. Jembatan Tol. Kalau untuk menghubungkan Lapulu dengan Kendari di sana sudah ada sekarang jembatannya. Jadi bukan tidak nyambung, cuma perlu kita kaji lagi mengapa. Penjelasannya malam Lailatul Qadar itu adalah tempat turunnya Al-Quran, sementara yang diperingati tidak di malam 10 terakhir, tetapi di malam 10 pertengahan, yaitu 17 Ramadan. Ibu-ibu yang saya muliakan, ada 3 pendapat tentang turunnya Al-Quran itu. Al-Quran yang mana, Ibu? Al-Quran yang 30 juz. Ustaz, saya pernah dengar Ustaz bilang ada katanya Al-Quran itu 40 juz. Saya juga bingung, yang 10 itu dicari di mana itu. Ustadz pun juga tidak bisa mencari itu yang 10 itu di mana. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu bukan 30 juz Ustaz, banyak, tapi yang lainnya disembunyikan sama Allah. Ya, itu penjelasan yang lain. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat yang dimotori oleh Ibnu Abbas dan beberapa sahabat-sahabat lainnya, menyatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ya, sampai ke Baitul Izzah, langit dunia ini, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan sekaligus 30 juz. Jadi, tapi belum sampai kepada Rasulullah. Dari Lauhul Mahfuz baru turun sampai ke Baitul Izzah, langit dunia. Istilah langit dunia itu adalah Baitul Izzah. Itu sekaligus 30 juz. Nanti
Yang 30 juz itu disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril dan perantaraan-perantaraan lainnya itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun itu, atau dalam bahasa kita tuh dicicil gitu, tidak sekaligus langsung 30 juz. Ya. Buktinya ayat yang pertama turun kan cuma 5 ayat dari surah Al-Alaq misalnya gitu. Itu kurun waktu 23 tahun lamanya. Dan ayat yang pertama diturunkan itu dari yang 30 juz tadi yang sudah satu Al-Quran penuh itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi yang pertama ayat sampai ke Rasul. Kalau Al-Qur'annya 30 juz itu sekaligus itu terjadinya pada malam Lailatul Qadar. Hanya di sini tidak dijelaskan, ibu-ibu, malam Lailatul Qadar pada puasa yang mana, bulan Ramadan yang mana, tidak dijelaskan. Ini pendapat inilah yang kemudian oleh At-Tabari dijadikan sebagai dasar menyepakati, dan ulama pada umumnya sepakat bahwa nuzulul Quran itu yang diperingati itu adalah terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Ini juga diperkuat dari satu firman Allah, ibu-ibu, dalam surah Al-Anfal ayat 41, wa anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan tidaklah kami menurunkannya Al-Quran itu kepada hamba kami Muhammad adalah pada Yaumul Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan besar. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dua pasukan besar itu adalah pasukan kaum muslimin ketika bertemu dan berperang dengan pasukan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar. Sedangkan perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi dasarnya. Jadi karena di Al-Quran itu Al-Anfal ayat 41 jelas, ya, menurunkannya kepada hambanya Muhammad itu pada hari Furqan. Hari Furqan itu adalah hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan keterangan ini, maka kemudian ulama menyepakati, walaupun ada perbedaan pendapat, bahwa 17 Ramadan itu didasarkan pada ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, dan penandanya seperti informasi di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 41 itu, bahwa itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar, di mana perang Badar para sejarawan muslim semua sepakat terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Sampai di sini paham, Bu, ya? Supaya nanti kalau ada yang tanya, Ustaz, itu tadi Pak penceramah bilang Al-Quran turunnya malam Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustaz yang lain bilang juga malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Kenapa peringatan nuzulul Qur'annya 17 Ramadan? Iya, kemarin ada pertanyaan Ustaz, dari dari Kecamatan Watu. Ya. Pertanyaannya kayak begini. 17 Ramadan itu kan nuzulul Quran. Terus kenapa di Lailatul Qadar itu di dalam surah Al-Qadar itu seperti itu. Nah, sekarang hari ini pertanyaannya sudah terjawab. Tapi ada satu catatan. Semua ulama itu sepakat bahwa turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Sepakat semua itu. Tetapi yang dimasukkan Lailatul Qadar itu, Al-Quran yang di malam Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang sekaligus. Cuma cara turunnya yang berbeda. Tadi pendapatnya Ibnu Abbas. Kalau pendapatnya Fakhruddin Ar-Razi begini, Bu. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar, tetapi tidak sekaligus satu. Seperti Ibnu Abbas tadi. Dia mengatakan Al-Quran itu selalu turun pada malam Lailatul Qadar, tetapi dicicil juga. Dicicil selama kurang lebih 20 sampai 23 tahun, tetapi selalu di tahun itu dimulai di malam Lailatul Qadar. Ya. Al-Quran itu kan 30 juz. Sedangkan masa turunnya kurang lebih 20 sampai 23 tahun, berarti
dalam 1 tahun itu 1 juz lebih gitu kalau mau dibikin rata-rata matematikanya. Diangsur. Nah, situ diangsur. Itu pun belum sampai kepada Rasulullah. Belum. Nanti setelah utuh Al-Quran yang 30 juz itu yang selalu diturunkan tiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar itu selama kurang lebih 20 sampai 23 tahun itu, barulah berikutnya diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, dalam secara berangsur-angsur pula, yang waktunya juga selama 23 tahun. Nah, pendapat yang ketiga agak beda. Dia tetap sepakat ya, yang dipelopori oleh sahabat Asy-Syafi'i, dia sepakat bahwa Al-Quran itu memang turun di malam Lailatul Qadar, tetapi tidak sekaligus, tidak juga dicicil selama malam Lailatul Qadar, tetapi langsung berangsur kepada Rasulullah. Iya. Jadi langsung selama 23 tahun. Ustadz, kalau lihat sejarah, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi kan umur 40. Iya. Nah, kalau lihat lagi Al-Quran dicicil selama 23 tahun, Iya. berarti wafatnya Nabi itu kan Nabi Muhammad 63. Iya. Berarti setelah Al-Quran utuh Iya. baru beliau wafat. Iya. Begitu, Ustaz. Jadi betul, hitungannya pas juga secara matematika ibu-ibu ya. Iya. Kan Nabi Muhammad usia 40 tahun dilantik sebagai nabi dan rasul. Bukti pelantikannya itu turunnya ayat itu. Penanda bahwa Nabi Muhammad itu telah dilantik menjadi nabi dan rasul, itu penandanya adalah turunnya ayat 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq itu. Sehingga ketika data 40 tahun sampai umur 63 tahun itu kan kurun waktu 23 tahun ya. Ya kan? Nabi Muhammad kan wafatnya usia 63 tahun. Dilantik menjadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun. 40 ke 63 itu kan 23 tahun. Ya. Nah, makanya ketika ayat terakhir turun itu, kemudian sahabat ada yang menangis. Ya, menangis. Ditanya Umar, kenapa menangis? Ya, ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat itu. Kenapa menangis? Kata sahabat, dia katakan ini mungkin sebagai tanda bahwa baginda Rasulullah SAW sudah hendak dipanggil oleh Allah karena ayatnya sudah sempurna. Kerasulannya, ajaran kerasulannya sudah sempurna. Masya Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya, Ustaz. Bapak Ibu yang diberikan Allah, itu kaitannya dengan sejarah turunnya. Yang kedua berkaitan bahwa kedudukan Al-Quran bagi kita ya, sebagai umat Muhammad yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci kita. Itu yang pertama, Al-Quran itu adalah mukjizat. Ibu-ibu pernah dengar istilah mukjizat? Pernah dengar istilah mukjizat ya? Ya. Setiap Nabi dan Rasulullah itu memiliki kemukjizatan yang berbeda. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya apa Bu? Tongkat. Tongkat. Apakah tongkat biasa? Tongkat luar biasa. Tongkat luar biasa kata Ibu Majelis Taklim terdekat dia. Oh, iya. Ya. Tongkat yang karena kemujizatannya sampai atas izin Allah bisa membelah lautan dan menjadikan belahan itu menjadi daratan gitu. Iya. Ustaz, mungkin nanti ada materinya sambil diskusi. Betul. Iya, karena waktunya udah Oke. pas. Ya. Baik. Jadi sekarang waktunya sudah pas untuk materi. Iya, Atau masih ada tambah sedikit? Dikit. boleh. Oke, biar sambil diskusi nanti nggak apa-apa. Iya. Baik, sekarang kita sampai kembali kepada moderator kita kali ini. Baik Ustadz, terima kasih ya. Materinya bagus sekali karena kan saya jarang mendengar ini. Baru kali ini lihat. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama Syiar Majelis Taklim Ramadan dan jangan kemana-mana, nantikan kami setelah yang satu ini.